Pengertian mahkum alaih dan ahliyah taklif. Mahkum alaih dari segi bahasa diartikan sebagai seorang yang dibebani hukum. Sedangkan menurut istilah usul fikih, mukallaf disebut juga sebagai mahkum alaih atau subjek hukum. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan dipertanggungjawabkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pengertian ahliyah taklif, yakni tingkat kemampuan seorang mukallaf. Abu Zahrah mengartikannya sebagai kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Dengan kata lain, orang tersebut pantas untuk menanggung hak-hak orang lain dan menerima hak-hak atas orang lain dan pantas untuk melaksanakannya. Ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada. Ahliyah al-wujub yakni kepantasan seorang manusia untuk menerima hak dan dikenai kewajiban. Ahliyah al-wujub dibagi menjadi dua, yakni ahliyah al-wujub naqisoh, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak memiliki kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban, tetapi tidak pantas menerima hak. Contohnya, yakni bayi dalam kandungan ibunya. Bayi tersebut berhak menerima hak kebendaan seperti warisan, meskipun ia belum lahir. Hak tersebut akan berlaku ketika ia sudah lahir. Bayi tersebut tidak dikenai kewajiban karena secara jelas ia belum lahir. Sedangkan ahliyah yang kedua yakni ahliyah al-wujub kamilah, yakni kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Contohnya yakni anak yang baru lahir selain berhak menerima harta warisan, ia juga dikenai kewajiban seperti membayar zakat fitrah. 2. Ahliyah ada. Ahliyah ada yaitu kecakapan yang sempurna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam ahliyah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ahliyah ada al-naqisoh, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada mumayyiz dan berakal sehat. Ia dapat bertasarruf tetapi tidak cakap melakukan akad. Yang kedua yaitu ahliyah ada kamilah, kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada aqil balil dan berakal sehat. Ia dapat bertasarruf dan cakap untuk melakukan akad. Penghalang dan penggugur ahliyah taklif. Dalam ahliyah ini juga terdapat penghalang dan penggugur. Halangan-halangan yang menyebabkan hilang atau berkurangnya keahlian dibagi menjadi dua. Yang pertama, warid samawiyah, yaitu penghalang yang berasal dari Allah SWT dalam artian di luar kemampuan manusia. Contohnya seperti sakit, orang gila, dungu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu warid muktasabah, yaitu penghalang yang berasal atau diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti mabuk, terpaksa, dan lain sebagainya. Kedua halangan tersebut dapat mengubah kecakapan bertindak hukum. Dari segi objeknya, akibat dari adanya penghalang tersebut dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, halangan yang bisa menyebabkan ahliyah ada sama sekali hilang seperti gila, lupa, tertidur, terpaksa. Akibatnya, kecakapan hukum mukallaf yang bersangkutan hilang sama sekali, sehingga seluruh tindakannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Orang yang tertidur, gila, lupa, jika tidak melaksanakan sholat tidak berdosa, karena terdapat warid ahliyah pada dalam dirinya. Namun terdapat perbedaan dalam hukum mengganti sholat yang ditinggalkan selama dia gila, tetapi orang yang tertidur dan terlupa dia harus mengqadha sholat yang ditinggalkannya ketika dia terbangun atau teringat. Yang kedua yaitu halangan yang mengurangi ahliyah ada, seperti penyakit dungu. Konsekuensinya adalah ahliyah ada tidak hilang sama sekali, tetapi hanya membatasi kecakapannya. Tindakan yang bermanfaat bagi dirinya dianggap sah.
namun tidak merugikan dirinya dianggap tidak sah. Yang ketiga yaitu halangan yang dapat mengubah sebagian tindakan hukum, seperti kondisi pailit, lalai, di bawah kemampuan. Konsekuensinya adalah terjadi pembatasan terhadap tindakan hukum, tetapi adanya tidak berubah.